Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Amaliana, NPM 1417026 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Usaha yang memproduksi dan mendistribusikan produk kosmetik ilegal ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam industri farmasi, beberapa sedia farmasi mengalami peningkatan kebutuhannya. Salah satunya yaitu sedia farmasi kosmetik. Kosmetik sendiri merupakan campuran dari berbagai senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber alami dan kebanyakan terbuat dari bahan sintetis. Produk kosmetik yang dijual harus terjamin kualitas mutu dan kelayakannya karena merupakan suatu hak konsumen yang harus dipenuhi. Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang kosmetik ilegal, namun kasus-kasus kosmetik ilegal masih marak terjadi di tengah masyarakat. Banyak cara yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mendistribusikan produknya, yaitu dengan cara memasarkan produk kosmetik yang palsu, yang tidak ternotifikasi atau tidak memiliki izin edar, dan yang mengandung bahan yang berbahaya yang tentunya sangat berisiko bagi konsumen. Contoh kasus di sini yaitu yang terjadi di Kota Bandung. Kasus kosmetik ilegal yang mengandung bahan yang berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Berbahaya karena mencampurkan minyak goreng ke dalam komposisi suatu produk kosmetik tersebut yang kemudian didistribusikan melalui toko kosmetik milik pelaku dan juga melalui online shop. Melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena telah melanggar unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Yang pertama, unsur barang siapa dan yang kedua, unsur telah sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal dan yang mengandung bahan yang berbahaya? Yang kedua, bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal di masyarakat? Apakah dapat langsung ditindak secara pidana atau secara perdata terlebih dahulu? Pembahasan yang pertama, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal dan yang mengandung bahan yang berbahaya. Pertanggungjawaban pidana sendiri yaitu dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang dengan dibebankan sanksi pidana bagi pelaku tersebut. Pelaku usaha yang memproduksi dan mendistribusikan produk kosmetik ilegal yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang dibuat dengan sengaja. Dan pelaku tersebut dijerat oleh pasal 197 junto pasal 106 Undang-Undang Kesehatan. Dalam di sini peran pemerintah berwenang untuk mencabut izin atau memerintahkan penarikan izin edar suatu sediaan farmasi yang telah memiliki izin edar sebelumnya apabila di kemudian hari ditemukan bahwa kosmetik tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu atau keamanan atau kemanfaatan dan dapat disita atau ditarik atau dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya wajib satu beritikat baik, kedua memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur terhadap produk yang akan ditawarkan, yang ketiga melayani konsumen tanpa adanya diskriminasi, yang keempat menjamin mutu kualitas barang yang diproduksi berdasarkan standar mutu barang yang telah berlaku, yang kelima, memberi kesempatan konsumen untuk mencoba atau menguji terlebih dahulu suatu produk tersebut yang kemudian akan diberikan jaminan dan garansi. Pembahasan yang kedua, upaya pemerintah dalam mengatasi peredaran produk kosmetik ilegal. Apakah dapat langsung ditindak secara pidana atau secara perdata terlebih dahulu? Upaya yang pertama yaitu upaya preemptif, yaitu sebagai upaya awal yang dilakukan pemerintah dan BPOM untuk mencegah adanya suatu tindak pidana kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat. Upaya ini disebut sebagai sosialisasi bagaimana kosmetik yang aman dan sah untuk digunakan, bagaimana membedakan produk kosmetik yang asli dan yang palsu, dan menanamkan kesadaran pada diri masyarakat bahwa kosmetik ilegal itu sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat mempengaruhi kesehatan. Yang kedua, upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dan BPOM dalam mengatasi maraknya kasus ilegal, kosmetik ilegal yang beredar di masyarakat. Seperti operasi rutin yang sasarannya adalah sarana produksi dan distribusi kosmetik, pasar-pasar tradisional dan modern, toko kosmetik, minimarket, supermarket, toko swalayan, dan bahkan toko kelontong. Bentuk upaya seperti ini seperti pengecekan bila mana terdapat suatu produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, yang mengandung bahan yang berbahaya, dan bahkan kosmetik yang sudah lewat tanggal kadaluarsanya. Untuk mengatasi maraknya
kasus kosmetik ilegal bukan hanya peran pemerintah saja, tetapi peran kita juga sebagai masyarakat membantu pemerintah sebagai pihak yang membuat pengaturan, yang melakukan pengawasan dan pembatasan iklan yang beredar, terutama yang mengandung unsur berbahaya. Tugas kita juga sebagai masyarakat untuk pintar-pintar dalam memilih dan menyaring suatu informasi dari suatu produk. Dari beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia, beberapa kasus tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah atau mediasi antara pelaku usaha dengan pihak konsumen yang mengalami kerugian, dengan alasan untuk mendapatkan ganti kerugian tanpa harus menjalankan jalur litigasi. Dasarnya diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk-bentuk kerugian yang ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha yaitu dengan mengembalikan uang atau bertanggung jawab membiayai konsumen yang mengalami kerusakan kulit ataupun kerusakan fisik akibat dari penggunaan produk tersebut. Tuntutan dari pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum.